Haleluya, 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 haleluya. Jai bersama Yesus, dalam pesta meriah ini, bersorak gembira makhluk bumi, surga pun turut bernyanyi. Di nama Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita naikkan satu pujian, kita mengambil saat teduh sejenak. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa leluasa untuk memuji, menyembah Engkau pagi hari ini, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dalam pagi hari ini Tuhan, kami beribadah, untuk kami boleh mencari wajah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang,
kepadamu ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami, bahkan seluruh hidup kami menghampiri takhta-Mu yang kudus dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, yang akan menjamah kami, yang akan memberkati kami, dan akan melawat kami lewat rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, maupun lewat firman-Mu yang sebentar kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami fokuskan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya juga berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, melawat mereka, sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kami di tempat ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Itulah sebabnya kami mau menyerahkan seluruh rangkaian jalannya ibadah kami, dari awal, pertengahan, pada akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pusat ibadah dan penyembahan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, dan sukacita pagi hari ini? Amin. Amin, luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Hanya Kau Tuhan, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Suka-sukamu Tuhan, setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Kita akan sambil memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Oh
kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan bersama-sama orang percaya di seluruh muka bumi. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Maka saya persilakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Pak Kardianto akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau tambah-tambahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kerajaan Allah turun dalam kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan, kami merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kasih-Mu melebihi ketakutan kami, kasih-Mu melebihi kekhawatiran kami. Bahkan kasih-Mu menutupi keraguan kami akan sesuatu yang telah kami terima selama ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan kondisi seperti ini Tuhan, kami mau seperti Ayub Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kedaulatan Tuhan penuh melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami bertanya-tanya dalam hati kami, atau bertanya-tanya dalam iman dan pengharapan kami mengapa terjadi seperti ini. Tapi kamu mau seperti Ayub Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan mutlak berdaulat atas kehidupan kami. Sehingga Tuhan, jika kami lulus dalam ujian seperti ini dan kami selesai melewati padang gurun seperti ini, Tuhan akan melipat gandakan berkat dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kelimpahan, apapun Tuhan Kau limpahkan berlipat kali ganda Tuhan. Seperti berkat yang diterima Ayub dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau tunduk dan taat dan menjalani situasi seperti ini Tuhan. Dengan tak henti-hentinya Tuhan, kami berkata dalam hati kami, dalam iman kami, dalam mulut kami, bahwa Tuhan baik dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Kau berkati bangsa dan negara kami, Kau berkati Tabanan, Kau berkati lingkungan di sini Tuhan, sehingga apapun Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kasih-Mu untuk bangsa dan negara ini, sehingga pandemi ini Tuhan boleh kami lewati dengan keadaan baik dan kami tetap merasakan kasih setia-Mu, kelimpahan-Mu dalam kehidupan kami. Kau berkati gereja ini dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati jemaatnya, Kau berkati saudara-saudara kami, mbah-mbah kami yang lanjut usia Tuhan, terlebih Tuhan, Kau juga berkati anak-anak balita kami Tuhan. Jaga kami semua Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kau juga berkati Tuhan untuk ibadah yang telah kami jalankan selama 1 bulan ini. Kami yakin dan percaya biarlah apapun yang kami kerjakan semua akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kau berkati Pak Teo sekeluarga di tempat ini, dengan lingkungannya di tempat ini Tuhan juga tolong. Biarlah nama-Mu boleh dimuliakan melalui Pak Teo ini Tuhan. Biarlah keluarga menjadi menara kasih buat kami semua, buat lingkungan di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat ekonomi kami pribadi, lepas pribadi saat ini Tuhan. Kau tahu pengadaan kami, pekerjaan kami, semua Tuhan merasakan kesulitan Tuhan. Tapi kami Tuhan mau berdoa dan mau percaya Tuhan, yang berdaulat penuh juga atas kehidupan ekonomi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahkan kami yang mencari pekerjaan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami yang membutuhkan kesehatan tidak ada yang mustahil Tuhan.
Kami yang mencari sekolah, tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami memerlukan seragam-seragam buat anak-anak kami, memerlukan sepeda buat anak kami, memerlukan segala sesuatu kebutuhan sekolah buat anak kami. Tidak ada yang mustahil, karena kami yang sudah percaya. Meskipun 1000 rebah di kiri kanan kami berlaksa-laksa, tapi anak Tuhan yang berkenan kepadamu Tuhan akan bisa melewatinya. Kami hanya akan memandangnya saja Tuhan, karena berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kami sampai masa usia lanjut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baiknya dengan puji kepada Tuhan, Ketika kita baiknya bersuka dengan cita di Tuhan, dalam Tuhan, kita lupa dengan sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini saya berharap juga kita lupa dengan apa yang ada di rumah kita saat ini, tetapi kita fokus pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Janjimu di dalamku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Bukan Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang menjadi keyakinan dan iman kami bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Ketika badai hidup menerpa, kami tak akan tergoyahkan, sebab kami berakar kuat di dalam Engkau ya Tuhan, berdiri teguh dan kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami,
yang selalu mengingatkan kami dan selalu menolong kami untuk terus kami melangkah dan bertahan dalam masa-masa yang sulit dan sukar ini ya Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, maka kami diberi semangat dan gairah untuk terus percaya dan beriman hanya kepadamu yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya sebentar kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau dan terus percaya kepadamu yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, Tuhan berkenan menyembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu dan mengurapi setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, dan di atas segalanya nama-Mu dipuji dan ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dan itulah sebabnya kami menyediakan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga benih-benih kebenaran firman-Mu itu bertumbuh berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita percaya semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita harus meyakini itu bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita alami dalam hidup ini adalah seizin dan kehendak dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya memberi tema yaitu menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang kuat. Untuk merenungkan tema ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sekali lagi dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus
dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat temanya itu terambil dari ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan sejenak konteks dari ayat ini, surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan secara khusus kepada seorang anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di ayat yang pertama itu dia memanggil Timotius sebagai anak. Ya. Dia katakan, sebab itu hai anakku. Ya, karena Timotius itu dianggap sebagai anak rohani, bukan anak secara jasmani. Rasul Paulus itu tidak menikah. Dia tidak punya keturunan secara jasmani. Dia tidak memiliki anak, bahkan tidak punya istri. Dia bujang sampai seumur hidupnya. Dan itulah sebabnya ketika dia berkata kepada Timotius, hai anakku, itu merujuk kepada anak rohani. Dia menganggap Timotius sebagai anak rohaninya pada waktu itu, yang dia bentuk, yang dia didik, yang dia ajar, supaya dia melayani Tuhan seperti apa yang dia lakukan pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat pertama inilah saya mengangkat tema perenungan kita pada pagi hari ini, ya, menjadi pribadi yang kuat. Ya, menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melihat beberapa prinsip kebenaran, ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat, ya, di dalam Tuhan, tentunya Saudara, saya mau mengawalinya dengan menceritakan satu kisah. Ya, ada satu kisah yang sangat menarik, yang bisa menjadi awal daripada perenungan tema kita pada pagi hari ini. Sama seperti minggu yang lalu, hari Rabu kalau tidak salah, saya dalam renungan harian saya awali dengan sebuah kisah. Kalau saudara masih ingat kisah seorang anak muda dan pamannya yang memiliki seekor ikan arwana, ikan hias, ya, dalam percakapan mereka dalam renungan harian kemarin. Dan melaluinya kita mendapatkan prinsip kebenaran di situ bahwa, ya, di mata Tuhan itu kita begitu berharga, melebihi dari segala sesuatu ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini saya mau mengawali dengan satu cerita, membacakan satu kisah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisahnya begini. Ada dua orang sahabat yang hidup bertetangga, ya, dua orang sahabat yang hidup bertetangga, dan keduanya itu sama-sama sudah pensiun. Yang satunya bernama Marco, adalah pensiunan guru. Dia adalah bekas guru, dan dia pensiun, ya, di usianya yang lanjut, pensiunan guru. Dan yang satunya lagi bernama Thomas. Ya. Thomas ini adalah pensiunan dari karyawan bank. Jadi yang Marco itu pensiunan guru, lalu yang Thomas ini adalah pensiunan karyawan bank. Lalu dikisahkan mereka berdua sama-sama memiliki kebun tanaman di belakang rumah. Jadi untuk mengisi hari-hari hidup mereka dengan aktivitas, ya, mereka membuat sebuah kebun, ya, yang isinya berbagai macam tanaman di belakang rumah mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Marco, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pensiunan guru tadi,
ya setiap hari hanya menyirami tanamannya di kebunnya dengan air yang sedikit, tidak begitu banyak, airnya sangat sedikit dia menyirami tanamannya. Sementara Thomas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia menyirami tanamannya dengan air yang sangat banyak, yang sangat banyak. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pertumbuhannya terlihat jelas sekali perbedaan antara tanaman kebun milik Marko yang disirami dengan air yang sedikit dengan tanaman milik si Thomas, Pak Thomas, dengan yang disirami dengan banyak air. Perbedaannya adalah bahwa tanaman yang dimiliki Thomas yang disirami dengan banyak air sangat rimbun dan tumbuh sangat subur. Kalau saya berhenti menceritakan kisah ini sampai di sini, kalau saya tanya saudara, menurut saudara yang saudara suka itu tanamannya siapa? Pak Thomas kah atau Pak Marko kah? Tadi Pak Marko dia sirami tanamannya dengan air yang sedikit. Si Pak Thomas itu menyirami tanamannya dengan air yang banyak, sehingga tanaman Pak Thomas itu lebih kelihatan rimbun dan sangat subur. Suka yang mana? Ya, suka yang Pak Thomas ya, tanaman yang rimbun dan kelihatan ya hijau dan subur. Tapi masalahnya ceritanya tidak berhenti di situ. Nanti di kemudian hari saudara akan menyesal memilih Pak Thomas di akhir cerita ini. Ya, lalu belum sampai ceritanya. Lalu cerita selanjutnya, satu hari terjadilah hujan badai. Hujan badai itu memang tidak terlalu besar dikisahkan demikian. Namun berlangsung satu malam, semalaman hujan badai itu. Lalu apa yang terjadi? Pagi harinya yang terjadi saudara, ternyata tanaman yang rimbun, tanaman yang subur, ya milik Pak Thomas tadi justru rusak dan hampir semua tanamannya telah tercabut akarnya akibat hujan badai semalam. Sementara ya tanaman di kebun milik Pak Marko tadi yang jarang disirami justru tetap berdiri dengan kokoh. Mulai timbul pertanyaan, ya. Saudara pasti dalam hati bertanya, kok kenapa seperti itu? Ya, Pak Thomas juga bertanya dalam hatinya. Waktu dia bangun pagi lihat tanamannya Pak Marko kok tetap kokoh, lalu tanamannya dia semua rubuh bahkan tercabut akarnya akibat badai, hujan badai semalam. Dia bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin tanaman milik Marko yang hanya sedikit disiram bisa bertahan dari badai? Dia bertanya dalam hati. Karena dia tidak menemukan jawaban, dia semakin penasaran. Akhirnya dia menemui sahabatnya Marko dan mencoba bertanya kepada sahabatnya Marko itu. Dia datang kepada Marko, katanya, Marko sahabatku, kamu hanya sedikit menyirami tanamanmu ya dengan air. Bagaimana bisa tanamanmu bisa bertahan dari hujan dan badai semalam? Apa jawab Marko, saudara? Dia jawab begini, ya justru untuk itulah kenapa saya selama ini menyirami tanaman saya dengan sedikit air dan tidak banyak air seperti yang kamu lakukan. Justru karena saya menyirami tanaman saya dengan sedikit air, sehingga tanaman saya mampu bertahan dari hujan, kata Marko. Kenapa? Karena setiap kali saya hanya menyirami tanaman saya dengan sedikit air, maka tanaman saya harus mencari sendiri air tambahan yang diperlukannya melalui akarnya yang terus ditancapkan ke dalam tanah yang dalam, yang pada akhirnya membuat akar tanaman saya terus berkembang jauh ke dalam tanah dan menjadi kokoh dan sangat kuat, katanya. Itu rahasianya, katanya. Kenapa saya menyirami tanaman saya dengan air yang sedikit? Ya, karena saya mau memberikan perawatan kepada tanaman saya supaya mereka tidak hanya mendapatkan air dari saya,
tetapi supaya mereka dengan usaha dan upaya mereka sendiri, mereka akan menancapkan akarnya jauh ke dalam tanah itu untuk mencari sumber air yang ada di dalam tanah itu, sehingga mereka mendapatkan air tambahan untuk kebutuhan pertumbuhan itu. Sekalipun tidak begitu subur, tetapi tetap kuat dan bertahan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu Marko berkata bahwa karena itu ketika badai datang menerpa, dia katakan, akar yang kokoh itu membuat tanaman saya mampu bertahan, ya, tetap berdiri kokoh sekalipun ada badai. Saudara, ini sesungguhnya kisah ini adalah sebuah pengajaran mengenai, ya, pengasuhan dan pembelajaran, yang artinya bahwa, ya, jika seseorang selalu diberi kemudahan, maka mereka tidak akan pernah tahu apa artinya perjuangan. Itu inti yang mau disampaikan dari kisah ini. Dan ketika badai cobaan datang dalam kehidupannya, mereka akan bingung bagaimana harus menghadapinya. Sementara orang-orang yang terbiasa harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu, mereka akan bertahan, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, bagaikan akar tanaman yang terbiasa harus mencari tambahan air sendiri tadi. Dan ketika badai cobaan datang dalam kehidupannya, mereka sudah siap untuk menghadapinya, sehingga mampu bertahan dan tetap berdiri kokoh di tengah badai cobaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sama prinsipnya dalam hal mendidik anak. Ya, anak kecil yang baru berjalan dikatakan demikian, ya, ajarilah mereka berjalan, namun biarkanlah mereka menapaki jalannya sendiri. Karena dengan demikian, maka otot-otot kakinya akan terlatih dan kuat, sehingga membuat mereka terus berjalan dan bahkan bisa berlari. Ya, kalau dituntun terus, saudara, tidak akan bisa dia berjalan. Tapi kalau saudara pertama tuntun, lalu lama-kelamaan saudara lepas dia, biarkan dia berjalan sendiri, sekalipun dia jatuh sewaktu-waktu jatuh, tapi justru lama-kelamaan membuat otot-otot kakinya akan tambah kuat, sehingga nantinya dia tidak saja bisa berjalan, tapi memampukan dia untuk dia bisa berlari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini, ya, mengingatkan saya sejak lahirnya yang namanya sebuah teologi kemakmuran. Saudara tentu pernah dengar yang namanya teologi kemakmuran. Melalui pengajaran teologi kemakmuran, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang digambarkan seperti tanaman yang disirami dengan air yang sangat banyak. Karena pengajaran dari teologi kemakmuran, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hampir setiap minggu khotbahnya berkat melulu, khotbahnya mujizat melulu. Setiap minggu dalam kebaktian ibadah yang dikhotbahkan bagaimana jemaat diberkati. Ya, jarang sekali mereka mendengarkan bagaimana jemaat menghadapi tantangan kehidupan, penderitaan yang diizinkan Tuhan. Tetapi bagaimana, ya, mereka diberkati, mereka, ya, menikmati mujizat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya orang Kristen yang seperti itu kelihatannya, ya, baik, kelihatannya punya iman dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya orang-orang Kristen yang rapuh, yang tidak berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang-orang, ya, Kristen yang suka dengan teologi kemakmuran, yang suka dengan pengajaran berkat, yang suka dengan pengajaran mujizat dan seterusnya, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi berkat jasmani itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya
ketika mereka datang ke gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya mereka datang ke gereja bukan tujuannya untuk beribadah, tetapi tujuannya adalah supaya bagaimana mereka dapat mendengarkan firman Tuhan yang memuaskan hasrat hati mereka, keinginan mereka, dan bahkan motivasi mereka supaya bagaimana mereka diberkati. Ketika mereka memberi persembahan, bukannya mereka memberi sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi mereka memberi supaya mereka tambah diberkati, supaya mereka semakin hari semakin dari hari ke hari selalu diberkati oleh Tuhan. Karena yang diharapkan adalah berkat itu setiap hari yang dicari. Ketika mereka memberi perpuluhan, bukan tujuannya untuk supaya mereka belajar taat dan mengutamakan Tuhan, tetapi supaya tujuannya supaya mereka diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika orang-orang yang menghidupi teologi kemakmuran, ketika mereka merasa tidak diberkati oleh Tuhan, mereka tidak akan pernah memberi kepada Tuhan. Karena apa? Karena pemberian mereka bergantung kepada berkat Tuhan itu, bukan untuk sebagai wujud ucapan syukur dan ketaatan mereka kepada firman Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita salah satu cara Tuhan untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat adalah saudara harus siap menderita. Itu caranya. Kita harus siap menderita. Makanya judul perikopnya di situ Rasul Paulus dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Penderitaan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan bagian dari iman percaya kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam pengajarannya dia seimbang. Di satu sisi dia bicara soal berkat rohani yang lebih banyak ketimbang berkat jasmani, tetapi juga dia banyak bicara soal tantangan dan penderitaan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, ketika setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya serta mengikut aku. Apa artinya saudara? Itu artinya bahwa mengikut Tuhan itu tidak selalu enak, saudara. Tidak selalu berkat melulu yang Tuhan janjikan dan kita nikmati dalam kehidupan kita. Tuhan kadang-kadang izinkan tantangan, persoalan, penderitaan, kesulitan dengan tujuan, seperti tanamannya Pak Marco tadi itu. Ketika saudara tidak mendapatkan sesuatu dari orang lain, dari pekerjaan saudara harus mencari sendiri melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan. Dan ketika saudara berusaha mencari sendiri apa yang saudara butuhkan secara rohani dan jasmani itu dalam kebenaran firman Tuhan, maka iman saudara semakin kuat, semakin kokoh di dalam saudara menghadapi segala sesuatu. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 2 Korintus, mari kita lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Rasul Paulus sebagai penulis surat ini. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ini 1 Korintus. Kalau ada yang ketemu, boleh cepat dibaca. Ayat 9 dan 10. Saya ketemu duluan. Oke. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di
di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku akan kuat. Maka aku kuat. Ya, saudara, ini prinsip hidup daripada Rasul Paulus. Itulah sebabnya kenapa dia ketika dia menulis surat ini kepada Timotius, anak rohaninya, penderitaan itu adalah bagian dari panggilan ya seseorang sebagai orang percaya ataupun sebagai pelayan Tuhan ya dalam hidup ini. Penderitaan itu panggilan, saudara. Ya, panggilan. Kalau kita menjalaninya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, karena itu panggilan ya dari Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melewati setiap kesulitan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kuncinya adalah ada pada kita, saudara. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita merespon setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tentunya penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah penderitaan yang diizinkan Tuhan, bukan penderitaan yang kita buat-buat sendiri ya. Ada teologi ekstrim yang satu namanya teologi kemakmuran, itu yang terlalu ekstrim, yang menekankan soal berkat. Lalu ada teologi yang satu yang ekstrim lagi adalah teologi penderitaan. Jadi sebenarnya tidak menderita, tapi dibuat menderita. Ya. Jadi teologi kemakmuran, teologi penderitaan itu, saudara, kalau saudara pernah dengar itu, jadi orang itu kalau sudah disusupi dengan teologi penderitaan, maka dia akan jual semua hartanya, mobilnya dijual, rumahnya dijual, semua apa yang dijual, lalu dia mengembara kemana-mana, menderita. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena Yesus bilang, ya tadi itu, ya setiap orang yang ikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu cara bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang kuat itu adalah kita harus siap menderita dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan selama hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Seperti contoh dalam Alkitab yang didoakan Pak Kardianto tadi, Ayub. Ya, penderitaan yang dialami Ayub adalah penderitaan yang diizinkan Tuhan, bukan penderitaan yang dibuat oleh dia. Tuhan izinkan itu sebagai ujian imannya. Dan ketika dia lulus dari ujian imannya itu, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Ya. Waktu Tuhan mengizinkan dia sakit borok, ya, dia kehilangan anak-anak, harta bendanya, dan bahkan istrinya mencoba meninggalkan dia, dan sampai berkata, masih setiakah engkau terhadap Allahmu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Engkau ini berbicara seperti perempuan gila saja. Apakah kita hanya menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima hal-hal yang tidak baik? Kenapa Ayub bisa berkata demikian? Dia bisa berkata demikian oleh karena dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami adalah penderitaan yang diizinkan Tuhan, panggilan bagi hidupnya untuk dia menderita, supaya melaluinya Tuhan memberkati dia, Tuhan menyatakan kuasanya dia. Dan betul, ketika dia lulus dari ujian itu, dia tidak satu pun melakukan perbuatan dosa ketika dia menderita dan diizinkan Tuhan itu. Tuhan mengembalikan semua yang hilang itu berkali-kali lipat, oleh karena dia mau menerima itu semua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya rencana mengkhotbahkan bagian ini dalam 3 bagian. Hari ini hanya pengantarnya saja yang saya khotbahkan. Minggu depan saya akan khotbahkan mengenai prinsip, ya, prinsip penderitaan melalui apa saja yang menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat. Jadi untuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang pertama itu kita harus siap menderita. Lalu minggu depan kita akan renungkan penderitaan yang seperti apa, ya, penderitaan melalui apa
yang menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat. Ya. Itu minggu depan, karena waktunya tidak cukup ya. Jadi saya pagi hari ini memang hanya sengaja untuk memberikan sebuah pengantar pembelajaran untuk kita mengerti bahwa salah satu hal yang menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat di masa-masa yang sukar ini, kita harus siap untuk menerima segala penderitaan, persoalan, tantangan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita siap, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak akan mudah mengeluh. Kita tidak akan mudah bersungut-sungut. Karena kita sudah siap. Ya. Karena kita sudah siap sedia untuk menghadang atau menerima tantangan itu. Ya. Hari Sabtu atau hari Jumat lalu saya kasih renungan tentang peperangan bangsa Filistin dengan bangsa Israel yang diwakilkan oleh Goliat dan Daud, dengan tema tidak ada kemenangan tanpa melalui sebuah peperangan. Kalau Daud tidak pernah maju, menantang tantangan, menyambut tantangan daripada Goliat untuk berperang, dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Dan bangsa Israel tidak akan pernah mengalami kemenangan. Justru ketika dia maju berperang di medan pertempuran itu, disitulah pada akhirnya dimulai proses di mana ia menang. Saudara masih ingat bahwa mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa melalui sebuah persoalan. Mujizat hanya bisa terjadi, kita alami, jika ada persoalan. Itulah sebabnya kalau ada persoalan, jangan pernah mengeluh, jangan tolak persoalannya. Tapi jadikanlah itu sebagai jembatan. Dengan iman dan keyakinan melalui persoalan itu, saudara akan melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan melalui mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan pagi hari ini ya Tuhan. Sekalipun ini hanya baru permulaan atau pengantar dari bagian yang kami akan renungkan dalam minggu ini, bagaimana kami menjadi pribadi yang kuat, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami satu hal yang menjadikan kami menjadi satu pribadi, menjadi seorang yang kuat, bertahan dalam segala situasi dan musim ya Tuhan. Ketika kami siap untuk menderita di dalam dunia ini. Sebab penderitaan adalah panggilan, bagian daripada panggilan iman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dan bahkan panggilan pelayanan bagi mereka yang mengambil tugas dan pelayanan seperti hamba-Mu Rasul Paulus dan Timotius ya Tuhan. Terima kasih, biarkanlah firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami, mengingatkan kami ya Tuhan. Ketika persoalan datang, ketika tantangan datang, ketika kesulitan datang ya Tuhan, kami tidak mudah bersungut-sungut, kami tidak mudah mengeluh, kami tidak mudah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya kami terus percaya, kami bersyukur, sebab iman kami dapat melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan, dan karya Tuhan di balik setiap persoalan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, tapi biarkanlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam hati dan pikiran kami untuk memeteraikan bagian firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang ibadah kami hari ini. Dan biarlah sebentar kami pulang ya Tuhan, membawa berkat-berkat itu, menghidupinya, dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh sunat di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Padamu Tuhanku, atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekatku. Terima kasih, oh Tuhanku, semua indah kini ku rasakan, pancaran cinta darimu. Kuasamu di jalanku. Padamu Tuhanku, atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekatku. Terima